Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Tetap semangat, tetap bergembira, tetap buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kitab Wahyu itu adalah kitab yang menyingkapkan, mengungkapkan apa yang akan terjadi, mengungkapkan rahasia-rahasia dari Tuhan yang akan terjadi di waktu kemudian. Jadi sebenarnya kitab Wahyu ini menceritakan tentang akhir zaman, apa yang terjadi pada akhir zaman. Itulah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Rasul Yohanes ketika dia terbuang di Pulau Patmos. Tuhan menunjukkan, menyingkapkan satu penampakan kepadanya bahwa di sorga nanti, begitu. Jadi di sorga nanti inilah yang akan terjadi, yaitu seperti yang diungkapkan oleh Allah melalui malaikatnya kepadanya. Dan secara khusus sama seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan, yaitu apa saudara-saudara? Di sorga nanti dia lihat, ya. Makanya tadi dikatakan lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring dalam sorga. Jadi dia melihat di dalam sorga nanti. Di situ dikatakan pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Artinya sorga itu nantinya yang bertahta di situ, yang memegang kuasa di situ adalah Tuhan kita. Yang menjadi pertanyaan kepada kita saudara-saudara, siapakah yang dimaksud dengan Tuhan kita? Dipertegas lagi, Dia yang diurapinya. Siapa dia yang diurapinya saudara-saudara? Yaitu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan. Nah, inilah yang dilihat oleh Rasul Yohanes melalui penampakan itu, bahwa di sorga nanti yang bertahta atas dunia ini juga, yaitu Dia yang telah diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan yang disembah oleh orang yang percaya itu adalah Allah yang kekal. Makanya dikatakan di ayat-ayat sebelumnya atau di pasal sebelumnya, akulah Alfa dan Omega. Aku adalah awal dan akhir. Saudara-saudara, yang menjadi Tuhan itulah Tuhan yang kekal, yaitu yang dari awal dan yang akhir. Dan dalam Alkitab kita saudara-saudara, yang mengawali dunia ini adalah Tuhan kita, dan yang akan mengakhiri dunia ini adalah juga Tuhan kita. Jadi Allah kita adalah Allah yang tidak pernah mati. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang terus hidup. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, dan ini yang dikatakan oleh orang-orang sebelah, kenapa Allahmu mati? Saudara-saudara, bukan Allahnya yang mati, tapi kemanusiaannya yang menjadi penebus akan dosa-dosa manusia, itu yang mati.
manusia yang tidak berdosa itu yang mati. Tapi kalau Allahnya tidak pernah mati. Jadi oleh karena itu apa yang mau disampaikan saudara-saudara kepada kita? Makanya karena ketika firman Tuhan ini disampaikan, orang-orang Kristen sedang mengalami penganiayaan. Orang-orang Kristen sedang mengalami penderitaan yang begitu dahsyat, yang begitu hebat. Sehingga banyak orang yang teraniaya, yang percaya kepada Kristus. Sehingga ada banyak juga orang yang betul-betul menderita karena Kristus. Udah begitu ada juga karena memang tidak tahan, mereka menjadi murtad. Nah, firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada setiap orang percaya, terlebih kepada orang-orang yang menderita, karena ternyata Yohanes melihat di sorga itu yang memerintah, yaitu Dia yang diurapinya, yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah yang menjadi renungan? Apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan itu kepada kita melalui Yohanes? Yang pertama dari sini, percayalah, jangan ragu-ragu lagi, sebab Dia adalah Allah yang kekal, Allah yang dulu, Allah yang sekarang, dan Allah untuk selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus kita. Percaya terus, pegang terus, ya kan? Makanya dikatakan yang kedua juga, setialah kepadanya. Karena orang-orang yang setia kepadanya akan mendapatkan sukacita. Ternyata Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kekal. Setialah. Jangan pernah menjadi surut dari imanmu kepada Yesus Kristus. Sebab Dia adalah Allah yang kekal. Yang ketiga, jangan takut dan jangan gentar. Ini juga yang mau diingatkan kepada kita, supaya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus jangan sekali-kali takut. Mungkin saja tubuh kita ini boleh dibunuh, boleh dimatikan, tetapi ingatlah, roh kita tidak akan pernah mati. Itu. Makanya firman Tuhan berkata, Yesus pernah berkata, takutlah kepada Dia yang bukan saja hanya bisa membunuh tubuhmu, dagingmu, tetapi juga yang mencampakkan jiwamu, rohmu. Oh, ya kan? Jadi jangan takut dengan manusia, tapi takutlah dengan Dia yang memegang kendali dan menjadi penghakim di akhir zaman itu. Yang keempat, saudara-saudara, pemahaman bahwa Yesus Kristus adalah penguasa mutlak di alam semesta ini tentunya memberikan pengharapan dan penghiburan. Jadi ketika Yesus dinyatakan memiliki tahta, menjadi yang memegang tahta untuk selama-lamanya, itu menjadi penghiburan dan kekuatan, serta menjadi menjadi pengharapan bagi setiap orang-orang yang mengalami penderitaan di dunia ini. Itu menjadi penghiburan, kekuatan kita. Tetap semangat. Yang kelima, terakhir, bersyukurlah karena kita percaya kepadanya. Sebab apa yang kita percayai itu, yaitu Yesus Kristus itu, yang kepadanya kita menaruh pengharapan, tidak akan pernah sia-sia. Karena ternyata Dialah Allah yang kekal itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, begitu indah sekali, yang meneguhkan kami. Ternyata kepercayaan kami kepada Yesus Kristus itu tidak akan pernah sia-sia. Ternyata di sorga nanti Dialah yang diurapi oleh Allah, yang memimpin dan duduk di tahta kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, tetaplah teguh, tetaplah semangat, percayalah kepada Tuhan, setialah kepada Yesus Kristus, sebab orang yang setia pasti dia akan juga mendapatkan sukacita dalam sukacita ketika Yesus Kristus bangkit menjadi Allah lagi dan yang telah menang. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok. Salam.